الله مخلصا له الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighu biha hajja wal umrata baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, memasuki penghujung bulan Zulqa'dah. Nah, ini penghujung bulan Zulqa'dah sekaligus juga ahad terakhir di bulan Mei ya. Karena hari terakhirnya nanti Sabtu tanggal 31, ada 5 Kamis, 5 Jumat, 5 Sabtu. Kalau tidak salah di bulan Mei. Bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup untuk memperbaiki kesalahan dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang pernah kita lakukan selama kita hidup. Kita masih diberikan hidup oleh Allah juga anugerah yang luar biasa. Diberikan kesehatan, kemampuan, kemauan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, berupaya sekuat tenaga meninggalkan dan menjauhi larangannya. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur dan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersolawat ke atas Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil akhir. Kalau syafaat saja, sesama sahabat juga bisa memberikan syafaat. Orang tua kepada anak bisa memberikan syafaat. Anak kepada orang tua bisa memberikan syafaat. Tetapi kalau syafaatul uzma, syafaat yang besar, yang agung, itu hanya diberikan haknya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di pagi hari ini ada satu amalan sunnah, doa yang senantiasa dibacakan, dan mari kita sama-sama berdoa untuk kesehatan kita, keluarga kita, dan tentunya siapapun yang sakit, Allah berikan ketabahan, keikhlasan, kemudian juga kemudahan untuk menerima atas apapun yang Allah berikan, sehingga semuanya menjadi kafarah penghapus akan dosa-dosanya. Serta Allah segera kembalikan sehatnya yang lebih bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afina ya Allah, sehatkan kami, fi badanina, badan kami, wa fi sam'ina, pendengaran kami, wa fi basarina, penglihatan kami, wa fi kulli jawarihina, dan seluruh anggota badan kami. Allahumma inna na'udzubika mirrihil ahmari. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon berlindung kepadamu dari penyakit angin duduk, wadammil aswadi, dan penyakit darah hitam, wadail akbari, dan penyakit yang berat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Hadirin yang dirahmati Allah,
baginda Nabi senantiasa mengajarkan doa. Banyak sekali doa dalam hadis yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini memberikan makna bahwa kita tidak boleh bersikap seperti Jabariyah. Jabariyah itu kumaha Allah. Jadi Allah yang maha memaksa. Sehingga tidak ada ikhtiar, tidak ada upaya yang kita lakukan. Belum apa-apa sudah terserah Allah. Atau juga tidak boleh sebaliknya bersikap qadariyah. Qadariyah itu menganggap bahwa semua yang terjadi ini adalah hasil ikhtiar kita. Kan begitu ya? Kita yang berkuasa. Kita yang mengubah. Tetapi kita ada di antara keduanya. Satu sisi mengimani bahwa ada takdir, ada qada, ketetapan, ada qada dan qadar. Satu sisi kita mengimani ada ketentuan Allah, pada sisi yang lain kita pun berikhtiar mengimani bahwa harus ada ikhtiar. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Kita berikhtiar dalam artian berdoa itu adalah ibadah. Ya, berikhtiar apapun bentuknya adalah ibadah. Meskipun pada akhirnya yang menentukan hak prerogatif Allah. Itu Allah yang menentukan segalanya. Seandainya manusia sudah menyerahkan segalanya, tidak berikhtiar, lalu sudah Jabariyah tadi, ya, sudah segalanya kumaha Allah, maka itu akan berdampak buruk nanti dalam kehidupan. Tidak ada ikhtiar apapun, tidak ada usaha apapun, dia hanya diam saja. Nah, ini harus dipahami. Satu sisi kita harus berikhtiar untuk meraih dan memohon kepada Allah. Pada sisi yang lain kita harus mengimani toh pada akhirnya keputusan Allah yang terbaik, atau Allah yang memberikan yang terbaik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di doa yang lain misalkan baginda Nabi itu mengajarkan doa yang tiap pagi beliau mohonkan kepada Allah. Doanya itu simple. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Beliau memohon kepada Allah tiga hal tadi. Kemudian dihuraikan, ditafsirkan oleh para ulama, doa ini memiliki banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa kita harus punya target harian. Kenapa Nabi berdoa tadi setiap pagi? Berarti kata ulama itu, kita harus punya target harian. Target harian itu apa? Apa yang akan kita lakukan di hari itu? Kita targetkan di malam hari ataupun di pagi hari untuk melakukan apa yang akan kita lakukan di hari itu. Itu pelajaran pertama. Target harian. Yang kedua, selain punya target harian, kita wajib hanya memohon kepada Allah. Sehingga ada hadis, jika faida sa'alta fas'al billah. Jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Faida sta'inta fasta'in billah. Jika engkau memohon perlindungan, mintalah perlindungan hanya kepada Allah. Jadi pelajaran yang kedua, memohonlah kepada Allah. Lalu yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari hadis tadi, jika engkau memohon, pertama, mohonlah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ada dua pemahaman para ulama. Pertama, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bersumber daripada Quran dan Sunnah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberikan kebaikan bagi dirinya ataupun orang sekitar. Betul, pada umumnya, secara umum, semua bersumber dari Quran dan Sunnah. Tetapi bisa jadi bukan hanya ilmu agama, tetapi ilmu-ilmu keduniawian, ya, yang menjadi
konteksnya ilmu dunia, tetapi bermanfaat untuk sesama, untuk dirinya, itu juga ilman nafi'. Meskipun sesungguhnya tidak ada ilmu yang murni ilmu dunia, semua dia bersumber agama. Sehingga itu ketika mengatakan demikian menjadi memisahkan katanya antara duniawi dan ukhrawi, atau antara agama dengan selainnya ataupun bukan agama. Semua bersumber sebenarnya ke sana. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya adalah minta rizki yang baik. Rizki yang baik. Rizki yang baik itu adalah halalan thayyiban. Rizki yang halal dan lagi baik. Dan yang terakhir adalah minta kepada Allah amalan yang diterima. Ilmunya sudah bermanfaat, rizkinya yang baik-baik, perbuatannya, amalnya diterima. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, doa setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dalam hadis lain, wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in. Dan obat atas segala penyakit. Orang rizkina aya, ilmuna aya, misalkan ya, tapi gering kan, kurang nikmat juga. Maka wasyifaan min kulli da'in, dan obat atas segala penyakit. Mintalah kepada Allah setiap pagi. Dan luar biasanya doa itu adalah ibadah. Bahkan muhul ibadah, intisari daripada ibadah. Jangan pernah kita pesimis dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah. Jangan sampai berdoa, ya Rob, nu kamari can dikabulkeun gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh berdoa meminta tapi pesimis nu kamari can dikabul, kamari can dikabulkeun. Nah, itu nggak boleh. Jadi itu menjadi salah satu ciri doanya tidak akan diterima oleh Allah. Doa yang dikabul itu harus yakin memohonnya. Orang Sunda mah kudu meredih. Nah, memohonnya itu. Nah, itu saya kira sekilas tambahan di mengawali di pagi hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan masih dalam bab mujahadah ya. Bab sungguh-sungguh. Di sini ada banyak hadis. Bahkan kita minggu lalu sudah memasuki hadis yang ke 11 ya, atau ya ke 11. Kemudian kita ke-12 sudah kalau nggak salah. Kemudian hadis yang ke-13 dan hadis yang ke-14. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-13, Ats-tsalitsu asyara an Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdurrahman Tsauban radhiyallahu an maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alaika bikasras sujudi fa innaka lang tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah dikatakan juga Abu Abdurrahman. Abu Abdullah ini nama lainnya Abi Abdurrahman Ats-Tsauban radhiyallahu anhu. Hamba sahaya Rasulullah SAW. Beliau salah satu hamba sahaya Rasulullah SAW. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini sebelum terjadinya pembebasan budak ya. Pada akhirnya Islam membebaskan penghambaan dengan cara elegan. Nah, ini luar biasa. Dengan cara elegan apa? Dengan cara perlahan, sebab untuk mengurangi nanti kehilangan pekerjaan. Itu hikmahnya. Dengan cara kifarat, pembayaran kifarat. Nah, beberapa kifarat yang salah satu dendanya itu harus membebaskan hamba sahaya. Nah, itu cara elegan dalam Islam menurut para ahli. Kemudian supaya tidak terjadi PHK besar-besaran itu kan, ataupun pengangguran besar-besaran. Kemudian kita lanjutkan lagi, mana tadi itu? Fa innahu ya fa'atihi biwudu'ihi ya Allah mana alaika bikatras sujudi fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Apa kata beliau? Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud.
Dengan kalimat di sini alaika bikatsratis sujud. Memperbanyak sujud dalam makna lain adalah perbanyak sholat. Kalau perbanyak sholat, kira-kira sholat apa? Sholat apa? Sunnah. Sholat wajib tidak boleh diperbanyak. Bahkan sholat wajib boleh dikurangi. Boleh nggak dikurangi? Boleh. Dengan cara mengqosor. Nah, coba kita harus memahami itu dalam artian ini amaliyah harian kita. Sholat itu kan 17 rakaat. Wajib kan? Berapa kali sujud kira-kira? Berapa kali sujud? 34. 34 kan? Satu kali ruku, satu kali rakaat berapa sujud? 2. Sekarang 17 kali 2 berapa? 34 ya? Nah, berarti 34 kali sujud. Itu yang wajib. Tetapi kan yang wajib boleh dikurangi jumlahnya. Ar-rubaiyah, salat yang 4 rakaat. Zuhur, Asyar, Isya itu boleh menjadi 2 dalam kondisi safar. Namanya qosor. Nah, berapa jaraknya? Sebagian mengatakan 85 km. Sebagian mengatakan 90. Bahkan ada juga berpendapat yang penting sudah meninggalkan tempat di mana dia tinggal. Jadi ada 3 pendapat di situ. Ya. Jadi masafah itu, jarak itu ada ulama ada berbeda pandangan. Masafah. Marhalatain hukum asalnya jumhur marhalatain itu 2 kali. Marhalatain itu kira-kira 2 kali penginapan itu 85 sampai 90 km. Itu boleh qosor. Meringkas. Saya berbicara qosor bukan jamak. Kalau jamak lebih ringan lagi. Namun qosor itu meringkas jumlah rakaat yang 4 menjadi 2. Berarti boleh dikurangi. Kalau jumlah rakaat yang wajib itu boleh dikurangi ternyata. Nah, apakah ilat hukumnya tetap jarak atau lama? Jarak, tetap jarak. Sebab kalau lama atau tidaknya ya, dari sini ke Jakarta, ke Halim, naik bus hanya 25 menit. Betul tidak? Berapa? 40? Oh 47. 47 menit. Ya. Kalau udah itu kurang lebih dari sini ke Halim itu berapa kilo? 100 lebih ya? Lebih 100. 150 ada. Dari Madinah ke Mekah 475 kilo sambil naik kereta cepat itu 2 jam. 2 jam. 2 jam lebih lah, 2 jam lebih. Saya lupa kemarin itu 2 jam berangkat jam 4:15, jam 4:56. Ya 2 jam lah. Ya. 2 jaman kurang lebih. 475 kilo. Jaraknya 475 kilo. Nah, sesungguhnya boleh mengqosor itu ya tetap hukum asalnya karena jarak. Karena ilmu pengetahuan sekarang bisa memangkas waktu. Dengan jarak ratusan kilo hanya beberapa menit. Nah, selalu ada perbedaan pendapat. Naik pesawat 9 jam setengah, 850 kilo dari Soekarno-Hatta ke Jeddah. Bulan puasa, boleh batal tidak? Ada cenah capek cenah. Tiis di pesawat, tidur ya cenah. Boleh batal meskipun dia tidak merasa lelah. Nah, itu masafah tadi jarak. Jadi yang dipegang oleh ulama-ulama kontemporer dari Masailul Fiqh al-Haditsah itu masafahnya, jaraknya itu. Jadi selalu ada khilaf, ada perbedaan nanti di pendapat. Nah, kembali ke tadi, berarti kalau perbanyak sujud, ya, kalau perbanyak sujud berarti perbanyak sholat sunnah. Sebab sholat wajib itu tidak bisa dilebihkan. Bikatsratis sujud tentu selain sholat wajib maksud saya. Jangan sampai nanti sunnah dilampah, wajib ditinggal, bukan itu maksudnya. Tetapi saya berbicara ada rokaat yang tidak ada batasnya. Maksudnya jumlahnya melebihi jumlah wajib yang 34 kali sujud. Coba kita yang rawatib saja. Kita bahas yang rawatibnya saja misalkan. Rawatibnya oke lah. Kata para ulama terbagi 2. Ada mu'akad, ada goir mu'akad.
Yang muakkad berdasarkan dalil yang sahih ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Barang siapa yang menjaga 10 rakaat, maka banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di surga. 10 rakaat ini 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Ya kan? 2 rakaat setelah maghrib. Berapa? 6 berarti ya. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh. Berapa berarti? 10. Hadis yang lain sama muakkad. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berarti berapa? 12. Tetapi juga ulama membagi dua, ada muakkad, ada ghair muakkad. Namun dalam pengamalan sunnah itu tidak ada muakkad dan ghair muakkad secara hadis. Hanya saja ulama menilai kalau yang muakkad Rasul senantiasa melakukannya dalam kondisi hadir, kecuali 2 rakaat sebelum subuh, mau hadir mau safar itu senantiasa dilakukan. Kalau qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh. Ya, dalam kondisi safar beliau mungkin tidak melakukan ba'diyah qobliyah zuhur atau juga maghrib, karena kan itu zuhur dengan asar bisa dijama. Kalau jama kan tidak qobliyah ba'diyah lagi, sudah aja langsung. Maghrib dengan isya kan dijama, bisa dijama dalam kondisi safar. Ya jama tidak perlu lagi sholat ba'diyah, qobliyah. Langsung aja ke sholat utama ke inti. Subuh kan tidak ada jama subuh dengan zuhur. Tidak ada. Atau menjama subuh dengan isya. Karena udah terunuh ya. Periam subuh langsung ditarik di waktu isya. Nggak ada. Nggak boleh itu. Atau hariam hudang kan. Kayak subuhnya di waktu zuhur jam takhir. Tidak ada begitu ya. Nah, artinya apa? Kembali ke tadi, saya kembangkan dikit biar kita nambah wawasan juga. Kemudian ada yang ghair muakkad, itu juga penilaian fikih. Rahimallah shalla 4 rakaatin qabla al-'ashr. Allah akan merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asyar. Itu hadisnya sahih. Meskipun ada yang berpendapat hadis tidak sahih, tapi banyak yang mengatakan sahih hadisnya. Ada juga Rasul mengatakan misalkan 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, sholat rakaataini qabla maghrib, rakaatain qabla maghrib liman syaa, bagi yang mau. Nah, itu berarti sunnahnya qauliyah, Rasul menyampaikan. Sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Ada juga 2 rakaat sebelum isya. Secara umum, mana dalilnya? Bainal adzanain, antara azan dan iqamah, sholatun, terdapat sholat sunnah liman syaa, bagi yang mau. Berarti di ulama fikih mengatakan ghair muakkad. Tuh, sekarang kalau dicampur tadi 12. Ditambah lagi tadi berapa? 4, 16. Ditambah 2 sebelum maghrib, 18. Ditambah 2 sebelum isya berapa? 20. Itu baru yang rawatib. Artinya sholat sunnah yang menyertai sholat fardu sudah 20 rakaat. Kira-kira berapa kali sujud? 40 kali sujud. Belum lagi yang qiyamul lail. Nah, belum lagi sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, itulah makna dari bikasratis sujud, itu perbanyak sholat sunnah. Nah, kalau lama sujud itu dalam hadisnya berbeda. Posisi seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah indas sujud. Maka fa'aktsirud du'a. Perbanyaklah doa ketika sujud. Itu lama sujud. Dalilnya beda. Fa'innaka, maka di sini ada kalimat, sesungguhnya jika kamu sujud 1 kali, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat 1 derajat untukmu dan menghapuskan 1 kesalahanmu. Masya Allah. Dengan 1 kali sujud, maka rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khuti'ah. Allah menghapus 1 kesalahan dan Allah mengangkat 1 derajat. Kalau 20 kali sujud ya kalikan saja. Kalau 40 kali sujud ya kalikan saja. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini mengandung 2 faedah, yaitu bahwa Allah mengangkat derajat seseorang karena banyak sujud. 1, yaitu derajat di sisinya dan di hati manusia. Derajat di sini, derajat dalam pandangan Allah, kemuliaan, tentunya Allah berikan tempat terbaik, atau derajat dalam pandangan manusia. Ya,
penghormatan. Sehingga kata Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satu ibadah yang diterima oleh Allah itu dia dihargaan ku papada jalmi. Nah, itu bahasa orang. Dihormati, dihargai oleh manusia. Kemudian begitu pula dalam amalan soleh Anda, Allah akan mengangkat derajat Anda dan Allah akan menghapus setiap kesalahan. Dan seseorang meraih kesempurnaan ketika hilang darinya yang dibenci dan meraih apa yang dicintainya. Nah, banyak fadilah memperbanyak sujud. Yang paling utama adalah dihapusnya kesalahan, diangkatnya darjat. Huraian darjat ini lengkap. Baik darjat di hadapan Allah maupun darjat di hadapan manusia. Ada juga hadis misalkan begini, kata Rasul, jika engkau banyak masalah, sholatlah. Can ya wae can terungkap wae atau can ayam solusi wae, sholat deui gitu. Angger wae sholat itu terus. Jika sholat itu apa? Banyak masalah. Buntu sholat. Buntu yang kumaha ku pikiran geus teu kapikiran, ku cara geus sholat. Maka Allah akan berikan petunjuk. Rabi' Asyar, hadis yang ke-14, an Abi Sufyan Abdullah bin Busri Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Bidomil ba wa bisin al-muhmalah. Abu Sufyan Abdullah bin Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amal perbuatannya. Hadis At-Tirmidzi dan hadis hasan. Manusia yang terbaik itu panjang umurnya, halus amalna. Aina umur panjang oge, ari amalna goreng mah. Aya paribasa kolot kapoe. Kan begitu? Kepala kelapa tua kupas-kupasin bade kelapa muda. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin, sudah tua tinggal bongkoknya. Aya gitu ya. Jadi kerngora dipuas-puaskeun, geus kolot mah tinggal bongkokna. Jadi tidak ada faidahnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kenapa di sini kalimahnya umur? Kalimahnya umur. Ternyata dalam bahasa Arab itu merujuk terhadap usia itu ada dua. Pertama sinnun, yang kedua umrun. Namun yang sering digunakan itu umur. Misalkan kita bertanya kepada orang lain, "Akhi, kam umruk?" Berapa umurmu? Meskipun saya pernah bertanya, ngobrol dengan salah satu Saudi ya, orang Saudi, saya tanya, "Habibi, kam umur?" Dia malah menjawab bahasa gini, kalau bahasa kitanya, Anda bertanya umur, sedangkan umur itu adalah usia yang diisi dengan kebaikan. Nah, umur itu adalah usia yang diisi dengan kebaikan. Beda doi jeung aya budak yang ditanya, umur kamu berapa? Gak apal, orang buka panjang umur kamu gitu. Ayah gitu yang ditanya. Yang tahu kan hanya Allah dan umur saya gitu. Ayah dia gitu. Tapi emang bener oke, itu salah gitu. Ketika ditanya, umur kamu berapa? Tuh sudah ajal mah hanya hak Allah misalnya. Nah, jadi ternyata betul Pak. Dalam bahasa Arab itu ada sinnun. Sinnun itu artinya usia. Tapi sinnun itu lebih cocok pertanyaan kepada binatang. Misalkan binatang, domba, kambing. Kambing itu ma'zun kalau bahasa Arab. Ma'zun itu yang bulunya tipis. Itu embe. Kalau bulunya tebal, domba namanya do'nun. Nah itu beda, kurban ku ma'zun atau ku do'nun. Orang makan sate kambing domba. Sate kambing padahal domba. Kambing dengan domba itu beda. Domba mah kambing mah embe. Bahasa Arabnya ma'zun. Matak dina kurban oke beda umurnya. Sebagian mengatakan kalau kambing itu harus 1 tahun memasuki 2 tahun. Bahkan 2 tahun sebagian ulama. Kalau embe mah. Tapi domba mah 1 tahun atau boleh
kuntuna ngestoplok. Berarti 6 sampai 1 tahun boleh domba mah. Cepat gede domba mah. Doknun ta bahasa Arabnya. Domba mah 1 tahunan yang aman mah. Embe 2 tahun gede. Awas ulah kurang umur. Hati-hati kayak bagian mencari kambing dan domba. Tanya umurna kumaha carana bingung kan? Kayak akte lahirna. Nah, itu ada. Kalau sinun itu usia. Bagus, gigi copot. Misalkan ya. Copot gigi kan? Itu sekolot berarti. Sekolot gitu ya. Sebab sinun itu gigi artinya. Sinun itu apa gigi? Kamsanna, berapa usiamu? Kamsannatak, berapa usianya? Itu dilihat dari giginya. Nah, giginya. Mun banyak dicopot berarti sudah tua nah gitu. Tetapi itu untuk binatang. Jadi sinun itu diartikan usia, akar katanya sama dengan gigi. Gigi itu sinun artinya. Sinun itu gigi artinya. Maknanya sama dengan usia. Nah, karena orang Arab mau mengetahui usia binatang itu dilihat dari giginya. Wah, giginya tercopot-copot, nah di atas 1 tahun domba. 1 tahun. Tong maka dicabut, nah beda copotnya lain copot dicabut gitu. Kalau kambing, makzun 2 tahun. Kerbau, sapi 2 tahun. Onta 5 tahun. Sapi ulah kurang 2 tahun, hati-hati ta. Amanah, panitia itu amanah dari mudhohi. Sapi berapa tahun? 2 tahun. Ini saudara umur sapi aja, umurnya usia ada umur bahasa Arab, bahasa Indonesia maksudnya, umur bahasa Indonesia. Bahasa Arab beda dari umur teh. Ini saudara ya usia anak sapi teh. Awas, ulah kurang 2 tahun, Mbak. Nah, harus pastikan. Berapa tahun? Ya, itu kan kurban itu syariat, bukan sekadar menyembelih, harus ikuti aturannya. Nah, nanti karena posisi kita panitia itu sebagai wakalah, sebagai wakil mudhohi. Nah, termasuk boleh mudhohi mewakilkan niatnya kepada panitia, mewakilkan niatnya, pengurusannya segala macamnya. Oke, itu bahasan nanti lah itu. Oke, kembali ke tadi. Apa bedanya? Sebab kalau umur itu usia yang diisi dengan kebaikan. Sekarang begini Pak, usia kita berapa? 70. Iya. Tetapi umurnya belum tentu 70 tahun. Sebab umur itu usia yang diisi dengan kebaikan. Akar kata umur, amaro, ya'muru, ma'muron, kebaikan. Dalam istilah bahasa Arab, umur itu ma'mur. Usia 70. Umurnya bisa jadi 10 tahun. Karena baru 10 tahun terakhir dia menjadi orang yang benar. Karek hijrah 10 tahun terakhir. Anu kadituna wah pokoknya terbalik nih saya tahu. Can dipotong sare. Nah, ente hari sarena ibadah bisa bernilai ibadah sare oke. Upami doa heula sebelumna. Bagi orang yang beriman tidur juga ibadah. Atau begini, dikurangi oke masa balik misalkan. 70 tahun dikurangi masa balik seberapa tahun laki-laki. Oke, 15 lah. Atau 12 tahun 15 misalkan umumnya 15 tahun berarti ibadahnya karek 55 tahun. Tapi lamun langsung ibadah kok dikurangi masa terbalik bagus. Terbalik nanti 50 tahun. Berarti namanya 5 tahun. Dikurangi masa balik. Dikurangi masa balik dan dikurangi masa terbalik. Kalau mu'alaf beda. Kalau mu'alaf itu ketika dia masuk Islam, dia bagaikan bayi baru lahir. Dia tanpa dosa. Mu'alaf 70 tahun. Besok meninggal, masuk surga. Dia tanpa dosa itu. Tapi ulah Kristen lah. Kebetulan geus akhir hayat rek mu'alaf. Maksudnya teu apal kan orang teu apal aja mereka. Atau kafir heula nauzubillahi min dzalik tidak begitu. Mu'alaf hari ini berikutnya dia ini masuk Islam. Karena dosanya diampun seluruh dosa-dosanya. Itu bedanya. Nah, jadi kenapa di sini umur sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya? Karena yang dijadikan dalam istilah bahasa Arab bahwa umur yang terbaik itu adalah usia yang baik itu adalah usia yang diisi dengan
kebaikan. Dan usia yang diisi dengan kebaikan, istilah bahasa Arabnya adalah umur. Oleh karena itu jangan terlalu pede. Urang manggeus umur 70, centang tuh. Berarti 70 itu usia. Urang manggeus umur 80. Mana yang meletik kene? Bisa jadi yang muda itu umurnya jauh lebih panjang. Meskipun usianya lebih muda. Karena ternyata kalau berbicara umur itu bisa melebihi usia, Pak. Bisa melebihi usia. Contoh, saya katakan kenapa umur bisa melebihi usia. Oke, usianya 50 tahun misalkan. Umurnya bisa ratusan tahun. Kenapa? Ini sebaliknya. Kalau usia, ya ini begini. Kalau usia itu tidak akan melebihi umur, tapi umur bisa melebihi usia. Usia itu udah pasti. Dia usianya berapa, ketahuan gitu. Kalau umur bisa jadi lebih rendah daripada usia, tetapi juga bisa lebih tinggi daripada usia. 50 tahun usianya, umurnya bisa ratusan tahun. Kenapa maksudnya? Kebaikan yang sudah dia lakukan banyak fadilah, kemanfaatan. Hadis misalkan, hadis Rasul mengatakan, "Sholatu fi masjidi, salat di masjidku di Masjid Nabawi, afdalu min alfi sholatin mimma siwahu." Lebih utama daripada 1000 kali salat daripada masjid yang lainnya, illa Masjidil Haram, kecuali Masjid Haram di Mekah. Afdalu min mi'ati alfin, lebih utama daripada 100.000. Berarti kalau di Masjid Nabawi 1 kali sholat sama dengan 1000 kali, itu sebanding dengan 73 tahun. Tuh, umurnya nggak 73 gitu. 1 kali sholat. Kebayang lamun 5 kali sholat sapoe kali beberapa hari, mata pulang tuh kudu sholat deui. Nah, itu deposito di ditu loba. Sesat itu namanya. Itu kudu sholat deui da orang geus loba gitu cenah. Geus ratusan tahun. Di Masjid Haram sami dengan 100.000, berarti sami dengan 274 tahun 1 kali sholat. Maka pulang dari itu kudu sholat. Sesat. Sebagus loba sholatna cenah. Itu mah bil fadilah, secara fadilah. Nah, masa bilang tadi umur, kenapa bahasa Arab selalu menggunakan umur? Umur itu adalah usia yang diisi dengan kebaikan. Sehingga hadisnya, man tola umruhu, barang siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Jadi satu frekuensi, amalnya hade, umurnya panjang. Itu disebutkan usiana panjang, umurnya amalnya hade. Frekuensinya itu sama. Bisa dipahami nggak maksudnya? Panjang umur, hade amal. Hayong gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian terakhir. Ini panjang hadisnya, saya baca terjemahannya aja lah. Anas radhiyallahu anhu berkata, ya. Oke, sebelum ke sini ada penjelasan tambahan dari penyusun kitab ini. Hadis ini sebagai dalil bahwa panjang umur itu bukan menjadi patokan kebaikan. Maksudnya umur dalam bahasa Indonesia ini mah ya, karena usia dalam bahasa Indonesia itu. Bukan menjadi patokan kebaikan bagi seorang manusia, kecuali apabila baik amalnya. Karena terkadang panjang umur atau panjang usia dalam istilah bahasa Arab itu bisa menjadi bahaya dan musibah bagi seseorang. Oleh karena itu, orang-orang kafir dipanjangkan usianya oleh Allah dan diberikan kenikmatan kesehatan, anak-anak, istri-istrinya atau istri, dan itu bukanlah kebaikan bagi mereka, bahkan itu merupakan bahaya bagi mereka. Kita berlindung kepada Allah karena dengan panjang usia dosa-dosa mereka akan semakin bertambah banyak. Jadi kalau orang ahli maksiat panjang usia itu bahaya, sebab dosanya semakin bertambah banyak. Nah, kita ini ingin yang mana? Ingin yang mana? Oleh karenanya kita minta kepada Allah dalam doa kita, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Terus wa ziyadatan fil wa barakatan wa taubatan qoblal wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khtim alaina bihusnil khotimah wa la takhtim alaina bisu'il khotimah. Kan kalau doa-doa yang tadi itu mencakup kebaikan semua itu. Sampai mati gitu.
Allahu Akbar. Kebaikan itu ketika ingdal maut, ba'dal maut, nah itu berarti umur itu, kebaikan semua. Kan ada di dalam Al-Quran disitir ya, orang-orang kafir mengatakan kami lebih baik daripada mereka, sebab kami, anak-anak kami lebih banyak, ya, hidup kami lebih mewah. Mereka memandang kebahagiaan hanya dari sisi materi, jumlah anak dan jumlah harta. Itu ungkapan orang kafir yang oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Oke, saya baca. Pamanku Anas bin An-Nadir tidak mengikuti perang Badar. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak bisa mengikuti awal peperangan. Perang Badar itu perang terjadi tahun kedua Hijriah. Ya, kalau ada ya, kalau salah saya salah, mohon diluruskan. Tahun kedua Hijriah, perang Badar itu bertepatan dengan awal disyariatkannya puasa. Puasa kan disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Kalau haji yang ada wukuf di Arafahnya tahun ke-10 Hijriah. Nah, perang Badar menang. Orang kafir membalas lagi perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Nah, kalah kaum muslimin karena terjadi ketidaktaatan kepada pemimpin, yaitu di Jabal Uhud. Kemudian sebentar, di mana engkau memerangi orang-orang musyrik? Seandainya Allah mentakdirkan saya untuk bisa mengikuti peperangan melawan orang-orang musyrik, niscaya Allah benar-benar memperlihatkan apa yang saya perbuat. Ketika perang Uhud, kaum muslimin banyak yang melarikan diri. Dia berkata, ya Allah, saya mohon maaf kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka, yakni sahabatnya, dan aku berlepas diri darimu dari apa yang mereka lakukan, yakni kaum musyrikin. Kemudian dia maju dan menghampiri Sa'ad bin Mu'az. Seraya berkata, wahai Sa'ad bin Mu'az, demi Rob Ka'bah, sesungguhnya saya mencium bau surga di dekat Uhud. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, saya tidak sanggup berbuat seperti apa yang diperbuatnya. Anas berkata, setelah perang Uhud usai, kami menemukan pada dirinya 80 lebih luka pedang atau tikaman tombak dan tusukan anak panah. Kami menemukannya sudah terbunuh dan dicincang oleh orang-orang musyrik, sehingga tidak ada satupun orang yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya dengan mengamati jari jemarinya. Kemudian Anas berkata lagi, kami melihat atau menyangka bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwanya dan yang serupa dengannya. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. QS Al-Ahzab ayat 33 sampai akhir ayat. Kemudian muttafaqun alaih. Perkataannya la yuriyannallaha diriwayatkan dengan domahnya ya dan kasrohnya ro, artinya niscaya Allah akan memperlihatkan kepada orang-orang. Diriwayatkan pula dengan patahnya ya dan ro layaronallah ya. Layaronallaha dan maknanya lahir, tampak atau jelas, wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dirahmati Allah, ini berbicara tentang mujahadah sungguh-sungguh. Jadi para sahabat meskipun dulu ada mereka yang enggan berperang, ada mereka yang zahfah. Zahfah itu melarikan diri. Ada mereka juga. Kemudian itu dibenci oleh Rasulullah SAW karena mereka takut mati. Ada, hanya beberapa saja. Dan itu dikisahkan banyak riwayat. Tetapi di sini juga ada Anas berkata, pamanku. Jadi Anas itu punya paman, namanya Anas bin An-Nadir. Mereka tidak mengikuti perang Badar, berarti sebelumnya di tahun kedua Hijriah. Tetapi mereka juga akhirnya mengikuti perang Uhud dan terbunuh ketika perang Uhud. Ini luar biasa di Jabal Uhud ini, perang Uhud ini. Seandainya Rasulullah SAW itu mengiyahkan apa yang ditawarkan oleh Jibril, itu habis semua itu. Karena Rasulullah pun terluka, Pak. Giginya, bibirnya itu terluka. Tetapi darah yang menetes dari mukanya Rasulullah itu beliau usap dengan tangannya, lalu beliau usapan ke dadanya. Usapan oleh tangan, usapan ke badannya. Tidak sampai jatuh ke tanah. Kenapa? Sebab kata baginda Nabi ketika sahabat bertanya, Jibril menawarkan seandainya darah baginda Nabi menetes ke tanah, akan kubinasakan semua orang-orang musyrik. Tapi Nabi tidak mau membinasakan dengan cara seperti itu. Nabi hanya berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka, sesungguhnya mereka kaum-kaum yang tidak mengetahui. Khalid bin Walid, panglima perang musyrikin,
masuk Islam akhirnya. Dia terbalik menjadi panglima perang orang Muslim. Itu Khalid bin Walid itu pemimpin kaum musyrikin ketika perang Badar. Tapi kan perang Uhud, mohon maaf. Tapi kan akhirnya menjadi panglima Muslim. Itu luar biasa doa Rasulullah. Coba kalau dia binasakan, habis Khalid bin Walid. Kemudian Wahsy yang menombak Hamzah. Kemudian dimakan hati Hamzah itu, paman Rasulullah SAW, oleh Hindun. Itu dimakan hatinya. Wahsy, Hindun. Tetapi akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Karena doa Rasulullah SAW. Meskipun Rasul mengatakan, wahai Wahsy, Hindun, pelajari Islam, atau jangan di sini, jangan aku melihatmu. Karena Rasul setiap melihat mereka tidak bisa melupakan peristiwa pembelahan dada pamannya yang tercinta Hamzah bin Abdul Muthalib. Inilah yang disebut dengan tidak bisa melupakan tapi mampu memaafkan. Ya, memaafkan tetapi tidak bisa melupakan. Jadi kalau memaafkan dengan melupakan itu dua hal yang berbeda. Melupakan terhadap peristiwa. Manusia sulit melupakan peristiwa keburukan yang menimpa dirinya, sulit Pak. Itu manusiawi. Memori kita ini lebih ingat kagorengan anak daripada kehadian anak. Itu manusia Pak. 1000 kehadian poho laas ke hiji kagorengan. Itu manusia. Itu manusia Pak. Ya benar manusia itu begitu. Tetapi Rasul memaafkannya. Artinya dia masuk Islam, Hindun, kemudian Wahsy yang membelah dadanya. Itu peristiwa di Jabal Uhud. Dan termasuk Anas bin An-Nadir, pamannya Anas bin Malik, tercabik-cabik dan mati syahid di Jabal Uhud. Yang suka diziarahi makam-makam syuhada, lebih 70 makam syuhada. Di dalamnya ada Ammi Rasulullah SAW, ada Mus'ab bin Umair, ada paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, diziarahi di situ oleh para mu'tamirin wal hujjaj, para haji dan umrah. Ziarah ke makam syuhada Uhud, berharap berkah dari Allah, mendoakan mereka sudah dijamin masuk surga. Doa kita akan kembali kepada yang mendoakannya, karena mereka orang-orang yang minas syuhada'i wassolihin, orang-orang yang syuhada dan sholihin. Assalamualaikum ya ahlal Uhud, ya ahlal kubur. Doa kita kan pada mereka. Nas'alullah lana walakumul afiyah wa insyaallah bikum lana la hikun. Allahumma gfir lahum warhamhum. Assalamualaikum ya Hamzah bin Abdul Muthalib misalkan. Assalamualaikum itu dengan izin Allah kata para ulama, karena mereka itu orang yang mati syahid. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kau menyangka orang yang mati syahid, yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, tapi mereka masih hidup. Wa hum indallahi yurzaqun. Mereka masih diberikan rezeki di sisi Allah. Jadi orang-orang yang mati syahid itu masih hidup. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kata para ulama, mereka akan menjawab salamnya orang-orang yang mengucapkan salam dengan izin Allah, tentunya dengan rahmat Allah. Saya kira demikian pas waktu syuruk. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Yang salah itu kesalahan, ketidaksempurnaan sebagai manusia. Kalaupun ada yang benar, mohon bisa diambil, dimanfaatkan, diamalkan. Yang salahnya mohon dikoreksi. Itu saja barangkali cukup. Tidak ada yang harus didiskusikan atau ditanyakan, saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'a min kulli daa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.